Orang Arab waktu itu menanti-nanti kesempatan agar ayahnya bisa berkomunikasi dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Rupanya semuanya terlambat. Beruntung Khadijah, beruntung Khadijah, beruntung Khadijah, heboh satu Mekah. Semuanya berharap kalau seandainya aku jadi Khadijah, kalau seandainya aku jadi Khadijah. Syafratuhu, bepergian baginda Nabi SAW. Athaniyatu, yang kedua, ila Syam, ya ke Syam. Pergi ke Syam di yang kedua kalinya. Fil khamisati wal ishrin, di tahun yang ke-25 min umrihi, dari umurnya. Safaro ila Syam, pergi ke Syam. Marratan thaniyatan, yang kedua kalinya. Fi tijaratin, untuk menjalankan satu bisnis perdagangan di Sayyidah Khadijah Al-Kubra, untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah adalah bisnis hebat dan biasa bekerja sama dengan orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjalankan bisnisnya. Seorang wanita berbisnis hebat. Di samping hebat, betul cerdas, betul-betul cerdas. Karena apa? Beliau pebisnis hebat, tapi tidak perlu beliau harus keluar. Dia bisa manage bisnisnya yang besar, cukup berada beliau di rumahnya sendiri. Belum ada internet, belum ada aplikasi, belum ada program-program. Tapi beliau dengan kecerdasan. Dan kecerdasannya juga ini termasuk di antaranya, dia nggak perlu CCTV, nggak perlu membuat kontrol-kontrol apapun terhadap pekerja-pekerjanya atau orang yang bekerja dengannya. Akan tetapi beliau pandai membidik siapa yang akan bekerja sama dengan beliau. Mendengar satu orang yang sangat jujur di kota Mekah, namanya Muhammad bin Abdullah. Langsung masuk di otak bisnis dan otak bisnis hebatnya Sayyidah Khadijah Kubra. Namanya bisnis urusan harta. Aku akan mencoba menjalin jalinan kerja dengan orang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Belum jadi nabi. Karena masyhur di Mekah dengan kejujurannya. Sampai digelari oleh warga Mekah dengan Al-Amin. Orang yang sangat bisa dipercaya. Maka terjadilah sebuah kesepakatan. Pergilah baginda Nabi ditemani Maisarah. Kepercayaan, pembantu kepercayaannya Sayyidah Khadijah Kubra. Pergi ke Syam berdagang. Pulang dengan hasil yang berlipat-lipat. Bukan sekedar hasil berlipat-lipat, dengan cerita yang berlipat-lipat. Tentang perilakunya, perjalanan menyenangkan, tidak merepotkan. Tidak, ini orangnya jujur. Oh, ini tentang Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rupanya berita itu menjadikan wanita cerdas. Sayyidah Khadijah semakin cerdas. Nasib di tangan Allah. Maka Sayyidah Khadijah Al-Kubra melihat orang baik, orang jujur. Tidak memandang umurnya sudah 40 tahun. Akan memandang kemuliaan bisa diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Maka itulah awal kisah. Setelah itu, Sayyidah Khadijah meminang baginda Nabi SAW. Cerdas wanita itu. Jangan wanita itu nunggu dipinang. Melihat orang hebat dipinang. Kalau nunggu, hati Sayyidah Khadijah mikir, kalau aku nunggu kayaknya nggak akan didatangi. Akan tapi orang punya nasab mulia Sayyidah Khadijah. Orang mulia melihat seorang pemuda yang sangat jujur. Terjadilah satu rencana yang mulia dari Sayyidah Khadijah mengirim keluarganya untuk bertanya kepada baginda Nabi barangkali ada hajat dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan Allah berlakukan kisah istimewa kepada dua manusia mulia, Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan Sayyidina Nabi. Terjadilah pernikahan. Itulah Sayyidah Khadijah. Hebat. Dan itu yang selalu kami sampaikan kepada siapapun. Jadilah orang-orang cerdas. Yang tidak cerdas adalah itu yang merendahkan dirinya.
dengan keharaman melalui media-media dan seterusnya di hari ini. Akan tapi lihat, Sayyidah Khadijah Al-Kubra dengan penuh keyakinan kalau harus mulia-mulia, menjadi wanita yang paling beruntung saat itu. Orang Arab waktu itu menanti-nanti kesempatan agar ayahnya bisa berkomunikasi dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Rupanya semuanya terlambat. Beruntung Khadijah, beruntung Khadijah, beruntung Khadijah, heboh satu Mekah. Semuanya berharap, kalau seandainya aku jadi Khadijah, kalau seandainya aku jadi Khadijah. Itu Nabi jauh-jauh belum jadi Nabi. Umur 25 tahun, baru 15 tahun kemudian setelah itu Nabi jadi Nabi. Wanita cerdas, hebat. Karena data syarafin disebutkan, punya kemuliaan. Mulia wanita yang menjaga diri. Bukan rendah, dua malin punya kekayaan. Tastajir rijala fi maliha. Sering kontrak kerja untuk bisnisnya dengan kaum-kaum pria yang bisa dipercaya. Wa qad ikhtarathu, dan Allah telah memilih Sayyidat Khadijah untuk Sayyidina Nabi. Wakhtarathu, dan telah menilai Sayyidah Khadijah kepada baginda lihadzal amal, untuk satu bisnis. Li'annaha sami'at, karena dia mendengar, bisidqihi, kejujurannya, amanatihi, amanatnya, wa akhlaqihi asyarifah, dan akhlak yang mulia. Wa kana ma'ahu khadimuha, disertai oleh pembantunya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Faba'a, dua-duanya berdagang. Wabta'a, jual dan beli. Waraja'a, pulang. Biribhin adimin, dengan keberuntungan yang agung. Ini adalah kisah bagaimana keberuntungan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Perlu juga kami ingatkan kepada wanita-wanita mulia di hari ini. Yang perlu dihindari adalah merendahkan dirinya. Jangan mudah memberikan hatinya kadang. Na'udzubillah, juga jasadnya kadang kepada orang tanpa ada ikatan yang jelas. Yang semuanya biasanya karena tertipu. Tertipu oleh hawa nafsu yang berkedok cinta. Bukan cinta sejati, akan tapi syahwat yang pakai label cinta. Sehingga dia tidak peduli lagi dengan ibundanya, ayahandanya, Allah, melanggar, melakukan keharaman. Kalau dia cerdas, dia tidak akan mau diperlakukan seperti itu oleh kaum pria. Laki-laki hebat tidak akan mempermainkan wanita. Maka Sayyidah Khadijah pun ini orang cerdas. Main-main mati tidak. Akan tapi menuju ke pintu halal. Kami himbau kepada para wanita, termasuk yang punya. Karena Sayyidah Khadijah waktu itu sudah menjanda. Jadi seorang janda yang pernah menikah dengan seorang yang namanya Abu Halah. Punya anak perempuan namanya Halah. Kadang disebut namanya Hindun. Dan Siti Khadijah adalah benar umurnya 40 tahun. 40 tahun. Memang ada upaya-upaya ya penulis sejarah untuk meragukan kisah sejarah yang tujuannya adalah meragukan sejarah semuanya. Mencoba menghitung-hitung ya. Sayyidah Khadijah itu nikah dengan baginda Nabi belum, bukan umur 40 tapi umur 28. Ini adalah upaya-upaya. Di balik ini ada tujuan meragukan sejarah yang pernah ditulis oleh para ulama. Ahlil haqqi, ahli sunnati wal jamaati. Mereka mencoba menghadirkan satu hitung-hitungan. Bahwasanya waktu Sayyidah Khadijah itu menikah, punya anak namanya Halah atau Hindun. Dan Hindun belum menikah. Dia pakai hitung-hitungan. Dan rata-rata wanita menikah itu umurnya 14 tahun. Jadi ia gambarkan Sayyidah Khadijah menikah pertama umur 14, kemudian punya anak.
Kemudian menikah lagi dengan Nabi Muhammad, anaknya juga belum nikah. Maka umurnya adalah 14 adalah 28. Oh, ini anak-anak kampus gampang percaya. Begitu ya. Benar juga ini. Tapi di balik ini ada upaya untuk meragukan sejarah-sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama kita, ahli sunnati wal jamaati, agar mempercayai dengan cara berpikir begini, akhirnya dirombak. Tentang kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi kisah jelek dan sebagainya. Ini ada rentetan pemalsuan kisah sejarah. Para muarikhin sejarah, para sejarah sudah semuanya hampir bersepakat mengatakan 40 tahun. Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. Dan beliau cerdas itu. Makanya kami himbau kepada wanita-wanita yang sudah terlanjur menjanda dan sebagainya. Jadilah janda mulia kayak Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Janda menjaga kehormatan. Barangkali ada janda pebisnis. Jadilah orang mulia. Sayyidah Khadijah pebisnis hebat. Urusan pernikahan tunju. Menujulah pintu halal. Jangan main-main dengan keharaman. Akan dipermainkan kaum pria. Pintu halal. Kalau ada laki-laki baik, bismillah. Jangan-jangan itu adalah keberuntunganmu. Lengah sedikit hilang, diambil orang. Jangan rasa malu. Oh, malu perempuan kok minang dulu. Ini cara berpikir yang salah. Wong SMS-an dulu dengan yang haram aja nggak malu. Bagaimana dengan halal malu? Ini kan cara berpikir yang rusak. Dipanggil sekali saja, balas tolehnya 3 kali. Baru di WA saja sudah dicium handphonenya. Mau memuliakan dirinya bagaimana perempuan seperti itu? Belum apa-apa sudah terpesona, terendahkan. Maka jadilah Anda, kalau Anda menjanda, jadilah Khadijah. Khadijah wanita mulia. Dari Sayyidah Khadijah lahir orang hebat. Termasuk Sayyidat Fatimah Zahra yang kelak melahirkan juga cucu dari Sayyidah Khadijah. Sayyidina Hasan dan Husain sampai hari ini keturunannya. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Orang yang sangat mencintai dan dicintai Nabi SAW. Dan hidupnya untuk membela Rasulullah. Hidupnya. Awal-awal perjuangan Nabi di saat Nabi pertama kali mendapatkan wahyu. Lihat bagaimana kisahnya. Tathiruni. Nabi gemetaran ketakutan. Dibuat oleh Allah seperti itu. Untuk menampakkan bahwa di sana ada pejuang lain. Membela Nabi yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Waktu yatahannat Nabi beribadah. Berkhalwah. Di Gua Hira. Di Gua Hira. Itu Sayyidah Khadijah. Dalam riwayat dalam keadaan mengandung dan sebagainya. Untuk mengirim Nabi pagi dan siang. Gua Hira. Semoga nyampe Mekah semuanya. Tapi jangan sok pengen Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bolak-balik biasa. Jalannya masih jalan terjal. Hari ini mau naik ngos-ngosan. Mau naik Gua Hira. Alhamdulillah kita nyampe Gua Hira. Sekarang sudah dibuatkan lagi, jalan lebih mudah lagi. Katanya mobil sudah bisa masuk ke atas. Itu Sayyidah Khadijah. Bukan dari bawah. Kita dari bawah. Itu aja sudah luar biasa capeknya. Kita naik mobil di bawah bukit, di lereng gunung. Naik ke Gua Hira. Hanya 1, berapa kilo. Coba naik ke atas. Baginda Sayyidah Khadijah Kubra dari Mekah. Berjalan baru naik. Bagaimana tidak mulia? Menghibur hati Nabi. Penyejuk hati Nabi. Orang mulia Sayyidah Khadijah Kubra. Kita lanjut Darsul Tsamin, pelajaran yang ke-8. Zawajuhu bi Sayyidah Khadijah. Ini kita baca nasnya. Pernikahan dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ba'da ruju'im bi syahraini, setelah pulang 2 bulan. Min safratihi, dari bepergiannya. Atsaniyah, yang kedua, tazawwaja bi Sayyidah Khadijah. Menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa yallati khatabathu, beliau adalah yang meminangnya.
Maka umruhu arba'ina sanatan, umur beliau adalah 40 tahun. Wa umruhu, dan umur baginda Nabi SAW, khamsan wa ishrina sanatan, 25 tahun. Wa kanat qablahu, sebelumnya, sebelum baginda Nabi, mutazawwijatan, Sayyidah Khadijah pernah menikah dengan Bi Abi Halah, dengan Abu Halah. Wa qad mata, telah wafat Abu Halah, walahu waladun, punya keturunan, minha, darinya ismunya Halah, ismu Halah, namanya Halah. Sebagian mengatakan namanya Hindun. Baik, yang kita sebutkan tadi adalah tentang reka-rekanya orang adalah, tapi yang jelas ini Sayyidah Khadijah, para mu'arikhin mengatakan umur yang 40 tahun. Dan mendampingi baginda sampai 25 tahun wafat. Waqad aqamat ma' Rasul 25 sanatan, telah menemani Nabi 25 tahun. Walam yatazawwaj ghairaha, baginda Nabi tidak menikah kepada wanita selain Sayyidah Khadijah. Hatta tufiyat, sampai Sayyidah Khadijah wafat baru. Orang-orang hebat, orang-orang pilihan. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka dalam hal ini ada satu poin yang perlu kami hadirkan adalah seorang wanita tidak perlu dia merasa gengsi, malu. Kalau ternyata menemukan orang soleh dan baik, lalu dia memulai dengan cara yang mulia, sampaikan ke keluarga dan sebagainya bahwa ayah, ibu, abang, di sana ada seorang laki-laki, aku dengar dia baik. Caranya terhormat dong, buat ngobrol gini, yang mau sama saya siapa, yang mau saya bukan itu 5 real gitu, kayak obral itu, bukan. Dengan cara terhormat, tapi karena ada begini di alam nyata begini, kadang ada. Mungkin karena terlalu silau dengan kebesaran Anda. Mungkin Anda anaknya orang besar. Atau diri Anda punya pendidikan tinggi dan sebagainya. Beliaunya silau kepada Anda. Maka tidak mungkin akan melamar Anda. Bisa jadi seperti itu. Atau memang dia orang yang selalu berpikir tentang, terlalu sering banyak berpikir, sehingga nggak gampang untuk maju melangkah, nunggu, nggak sampai-sampai. Padahal di saat dikutik sedikit, Anda mengirim utusan bahwasanya, Bang, ada seorang wanita, namanya begini, dia begini, gimana menurutmu? Gimana? Yang benar nih, ada nih. Bisa saya menyambut karena hatinya kosong, blong, belum ada siapa-siapa di dalam hatinya. Sehingga disodorkan nama Anda, wahai wanita yang solehah. Begitu mudah baginya untuk menerimanya. Karena masih kosong. Yang sudah ada 5 di dalam hatinya, ya ketawa saja. Maka ini juga ini ada strategi keberuntungan ini. Dan kami berharap bahwasanya kisah pernikahan, kasus pernikahan hendaknya dipermudah. Dan Sayyidah Khadijah cerdas. Wanita cerdas. Dan paling cerdas dunia dan akhirat. Sehingga mendapatkan siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kami himbau kepada para wali-wali perempuan. Sebab sekarang permasalahan kasus unusa atau keterlambatan dalam menikah itu bisa saja karena ulah. Perempuan yang banyak mikir, kemudian menanti, kemudian banyak pilih-pilih dan sebagainya. Memilih harus. Tapi kalau pilih-pilih menjadi tidak memilih. Banyak problem-problem hari ini. Kadang perlu diajak berpikir yang cerdas. Bagi seorang wali pun juga hendaknya berpikir cerdas, menjadi orang cerdas kayak Sayyidina Umar ibn Khattab. Punya anak namanya Hafsah, janda juga. Sangat sah jika seorang ayah merindukan menantu yang baik. Maka melihat Hafsah adalah seorang anak yang baik. Seorang Hafsah, Sayyidah Hafsah, Sayyidina Umar bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Milih dong orang-orang hebat. Menawarkan putrinya, wahai Abu Bakar, barangkali aku punya anak perempuan namanya Hafsah. Barangkali kamu punya hajat kepadanya. Sayyidina Abu Bakar diam, tidak menjawab. Lalu Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Uthman, wahai Uthman, aku punya anak namanya Hafsah. Barangkali kamu punya hajat. Diam. Sebagai seorang ayah yang anaknya tidak diterima, sedih dong. Oh, anakku tidak diterima Abu Bakar.
Mungkin bahasa hadis ini malu, enggak perlu malu. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan, kan tugasku menjadikan pasangan. Aku pengen suami yang baik, orang terbaik di sini aku pilih, ternyata dia enggak mau. Abu Bakar enggak mau, Utsman enggak mau. Baginda tersenyum dan berikan kabar, wahai Umar, akan menikahi putrimu orang yang lebih bagus dari Abu Bakar dan Utsman. Siapa ya Rasulullah? Apakah ada orang lebih bagus dari Abu Bakar Utsman? Sayyidina Nabi mengatakan, yang menikahi putrimu Hafsah adalah aku sendiri. Enggak kebayang di otak beliau selama itu. Enggak kebayang kalau putrinya bakal dinikahi oleh Rasul. Ternyata karena usaha mulia Allah lebih daripada yang diangan-angankannya. Karena apa? Rindu yang halal. Rindu halal itu penting. Tapi kalau sudah mengintip yang haram, ini adalah alamat kemunduran. Rindu halal akan ada kemudahan. Kalau orang semakin rindu kepada yang halal lalu menghindar dari yang haram, pintu halal dekat sekali. Mudah untuk didapat. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.